Benedikta Analota Emprobolo, Diana Papang, Maria Diana Nona, Maria Gabriela Bareklau, Marcelia Teva, Petrus Mitopera. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang gereja abad pertengahan sampai permulaan Protestan. Di sini kita lihat yang pertama, faktor-faktor melemahnya gereja pada akhir abad pertengahan. Yang pertama, terjadi konflik antara remu dan sacerdosis. Remu ini berasal dari bahasa Latin yang artinya kerajaan atau kekaisaran. Sacerdosis juga berasal dari bahasa Latin yang artinya ibadah. Jadi pada waktu itu terjadi perselisihan antara raja dan paus. Jadi mereka berdua ini sama-sama berebutan untuk kekuasaan, menguasai kekuasaan siapa yang lebih tertinggi. Contoh konflik yang terjadi pada waktu itu yaitu Kaisar Tiberius II. Jadi contoh konflik yang terjadi pada waktu itu antara Paus dengan Kaisar Tiberius II. Pada waktu itu Kaisar ingin menguasai wilayah Italia Utara dan Selatan, namun Paus menolaknya karena takut bahwa ketika Kaisar menguasai wilayah Italia Utara dan Selatan, maka gereja tidak memiliki kedaulatan. Faktor yang kedua yaitu preferensi untuk kardinal dari bangsa Prancis. Jadi pada masa itu banyak kardinal berasal dari Prancis sehingga tidak lagi didominasi oleh kardinal dari Italia. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan kardinal Italia. Akibatnya pemilihan paus sering berlarut-larut dan tidak stabil. Bahkan antara tahun 1276 sampai 1303 ada 8 paus yang silih berganti. Faktor yang ketiga, para paus umumnya ahli hukum. Contohnya Paus Alexander II, Gregorius ke-9, Bonifacius ke-8, Yohanes ke-22, Innocentius II dan Innocentius III. Karena mereka ini berlatar belakang hukum, maka pada waktu itu mereka hanya mengurus hal-hal politik dan hukum, sedangkan hal-hal rohani dan penghayatan iman-umat itu mereka lupakan. Jadi ketiga faktor ini yang mempengaruhi lemahnya gereja pada akhir abad pertengahan. Yang berikutnya kita lihat peruntuhan kemakmuran Kristen Eropa. Jadi sifat-sifat yang muncul pada zaman ini, yang pertama, timbulnya hasrat nasionalisme serta keyakinan diri. Ada yang tahu nasionalisme itu apa? Ada lagi? Itu apa?
dari Roma ke kota Avignon di wilayah Prancis. Sejak saat itu, Paus tidak lagi menjadi netral, melainkan sering bekerja sama dengan Raja Prancis, terutama pada masa pemerintahan Raja Louis. Hubungan ini membuat kepausan semakin terikat pada kepentingan politik kerajaan. Akibatnya, kewibawaan Paus mulai merosot disebabkan oleh berbagai penyelewengan dalam lingkungan gereja, peristiwa penawanan Babylon, Isma Barat, dan teori konsiler. Selain itu, banyak kaum biarawan tidak menjalankan kehidupan rohani dengan baik, tetapi lebih terlibat dalam urusan duniawi. Yang berikut kita lihat penawanan Babylon dan stigma besar di dunia barat. Jadi pada abad ke-13, Paus menjadi boneka raja-raja Prancis. Paus Bonifacius VIII berusaha mengembalikan wibawa Paus dengan mengeluarkan sebuah bula. Ada yang tahu bula itu apa? Bula. Bula itu surat resmi yang dikeluarkan oleh Paus. Mengeluarkan sebuah bula yang disebut Unam Sanctam yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1302. Jadi isi penting dari bula Unam Sanctam itu sendiri adalah yang pertama, afirmasi doktriner perihal kesatuan gereja. Artinya, di luar gereja tidak ada keselamatan. Gereja adalah satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan Paus sebagai pengganti Petrus. Jadi orang-orang yang melawan Paus, dia berada di luar gereja. Yang kedua, gereja memiliki dua bilah pedang, yakni pedang spiritual dipegang oleh imam dan pedang temporal dipegang oleh otoritas sipil untuk menggunakan atas nama gereja. Artinya, kekuasaan sipil harus tunduk kepada kekuasaan spiritual. Yang ketiga, kekuasaan sipil harus tunduk kepada gereja. Artinya, kekuasaan rohani lebih tinggi dari kekuasaan sipil. Paus tidak bisa diadili oleh siapapun, hanya oleh Allah sendiri. Yang keempat, kewajiban taat pada Paus. Artinya, demi keselamatan jiwa, semua umat Kristen wajib taat pada Paus. Setelah wafatnya Paus Bonifacius VIII, terpilihlah Paus Clemens V dari masa pemerintahannya dari tahun 1305 sampai 1314. Paus Clemens ini tidak pernah tinggal di Roma, melainkan tinggal di Avignon, wilayah dari Prancis, dengan alasan kesehatan dan politik. Tahun 1309, secara resmi Paus Clemens meresmikan kepausan dipindahkan ke Avignon. Jadi kepausan di Roma dipindahkan ke Avignon, sebuah wilayah di Prancis. Menyebabkan Paus kehilangan citra sebagai pemimpin universal gereja, dianggap hanya menjadi boneka raja Prancis. Setelah masa penawanan Babylon, muncul lebih dari satu Paus yang sama-sama mengaku Paus. Ada Paus di Roma, ada juga Paus di Avignon. Akibatnya, umat menjadi bingung karena tidak tahu harus mengikuti Paus yang mana.
Jadi siapa yang menjawab benar akan diberikan roti. Permainannya masih sama, tapi cuma 3 pertanyaan. Itu ada satu permainan namanya tongkat berjalan. Jadi tongkat ini akan bergulir dari satu orang ke orang yang lain, diiringi dengan musik. Jadi pas musik berhenti, tongkat ini berada di tangan siapa, dia yang akan menjawab pertanyaan. Sudah mengerti toh? Ya. Kita masuk. Bangkit. Tidak makan di sana tuh. Pilih situ. Baca. Siapa? Bapak ini kalau dia tidak jawab dan siapa yang tahu langsung aja. Jangan. Siapa paus yang mengeluarkan bola 6 direkam pada tahun 1900? Siapa yang mengeluarkan? Siapa paus yang mengeluarkan bola 6 salibum pada tahun? Paus Lemes. Bisa satu dokter sampingnya dokter. Itu Jawab di bawah di Cepat setia. Bidenwar, Herkul, Apa artinya rekrutmen dalam bahasa Latin? apa? Apa artinya rekrutmen dalam bahasa Latin? Apa artinya rekrutmen? Kekaisaran atau kerajaan? Imama. itu bro, Denwar belum jawab. Tadi sampai jawab. Apa lagi? Jangan. Urutan sebelah dulu. Sebelah dulu. Apa arti sebutin dalam bahasa Arab? Imaman. Mereka setelah kita selesai permainan, sekarang kita sampai di penghujung materi. Jadi di sini aku akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu pada akhir abad pertengahan kewibawaan Gereja Barat